Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat tamu yang luar biasa hari ini. Ini bukan berarti kami akan berkoalisi dengan 02, sama sekali tidak. Tapi perlu kita lihat cara berpikir para pendukung 02 melalui sebuah kementerian khusus, Kementerian Kegelapan. Inilah Menteri Kementerian Kegelapan Bung Rindradana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Menteri Kegelapan. Pertanyaannya Bung, dari 34 kementerian plus satu Menteri Kegelapan, kalau rapat pleno kementerian duduknya sebelah mana? Gak pernah diundang saya. Emang dari belakang. Ya? Bayangan kan. Kegelapan. Tapi pasti ada gitu. Teman dalam bentuk bayangan. Ada, iya. Dan tidak terlihat, namun ini presence-nya tuh ada. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Iya. Auranya yang bisa merasakan kalau rapat-rapat itu ya. Nah, kalau kemudian berkantor di mana ya? Berkantor, kebetulan kantor kami di salah satu ruko di Fatmawati. Ruko di Fatmawati. Ini kementerian paling sederhana. Sederhana, tidak membebani APBN. Oh iya. Tapi bukankah itu memalukan, Bung? Tidak perlu seperti itu kan, yang penting kinerjanya kan. Yang penting kerjanya. Iya betul ya. Iya, yang penting sumbangsihnya ke masyarakat aja gitu loh. Okay. Nah, ini ada harapan nggak Pak Menteri Bung Rin ini ketika ada transisi presiden baru juga akan dipakai? Kan biasanya orang yang tidak jarang hadir rapat dalam bentuk bayangan lagi itu ada potensi untuk tidak dipilih lagi. Oh, kan kebetulan kami juga dari awal sudah memilih diri sendiri. Jadi saya kira apapun keputusannya nanti kami akan tetap ada gitu loh. Apapun keputusan Pak Prabowo kami akan Menteri Kegelapan. Ya, insya Allah kami akan ada. Mendampingi. Kementerian Kegelapan dari gelap tetaplah gelap. Dari gelap akan semakin gelap atau tetaplah gelap gitu. Tetaplah. Iya. Terangnya nggak di dalam waktu dekat soalnya. Berapa tahun kira-kira kegelapan itu akan terjadi? Waduh, saya tidak pengen mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa, karena itu kayaknya beliau yang tahu. Kalau mamanya kami tuh hanya mendampingi kegelapannya dulu aja. Asik gitu. Juga ya Menteri Kegelapan, tapi sangat ilahiyah ya. Betul. Karena kan gimana pun juga kuasanya memang di Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak hal luar biasa dari sikap Bung Menteri ya. Dari berbagai medsos, YouTube-nya. Nah, kira-kira Pak Presiden negur nggak? Negur atau memuji lah ya? Mungkin kelihatannya dukungan beliau juga tidak bisa diungkapkan dengan gamblang juga. Karena kan mungkin kan cara dukungan kami agak sedikit berbeda dengan buzzer lain gitu loh. Namun insya Allah sih jadi dari... Jadi buzzer atau kementerian ini? Gak ada kan, kalau mamanya awal-awal kan biasanya kan dibilang ini kementerian ini adalah bagian dari buzzer gitu. Bukan. Beda. Cara dukung kami tuh memang sedikit berbeda gitu loh dengan buzzer, karena kami kan memang seperti Bung Ferry bilang tadi, kami kementerian gitu loh. Tolong jangan disamakan. Kami memang ada kewajiban untuk memastikan persentase suara beliau waktu itu naik. Bahkan ini kementerian yang ada sebelum beliau menang kan. Bedanya itu memang Bang. Tapi tadi waktu datang nggak ada tuh suara wing. Nggak perlu. Kerja kegelapan nggak begitu ya? Tidak begitu. Tidak pada wut, tidak perlu. Nggak perlu. Kami diundang, kami datang gitu aja. Nah, pengetahuan saya program-programnya kan bicara juga program pemerintah. Nah, program khusus Kementerian Kegelapan apa? Dari Kementerian Kegelapan menyesuaikan dengan pemerintah saja kita. Kita kan sosialisasi. Apapun yang pemerintah gadang-gadang, nah itu kami ada di situ gitu. Kami sebenarnya semacam keterbalikan dari waktu itu. Dulu kan ada Departemen Penerangan, nah kami kebalikannya. Ini menggelapkan suasana. Iya, mungkin bisa seperti itulah. Gitu. Nah, salah satu yang saya coba ikut simak ya, pernyataan Bung Menteri adalah soal makan siang gratis. Ya. Dan itu adalah hal yang sangat penting karena itu juga di dalam podcast dengan Gilbas ya. Iya. Gilbas mengatakan itu adalah teknik yang menguntungkan bagi orang Rohingya untuk datang. Iya. Jadi semua dapat. Semua dapat.
Bukankah itu kontroversial? Kontroversial, saya rasa sih kan kontroversial atau tidak itu bagaimana cara memandangnya saja kan. Kalau mamanya dari kami sih selalu dukung apapun keputusan dari pemerintah, kami selalu dukung. Mau nanti ternyata bener makan siang gratis itu akan seperti di Brazil yang 4.400, mungkin sekarang kami lagi cari celah untuk mendukung ya, karena kalau sampai 7.500 kami masih bisa dukung tuh. 4.400 kami masih kayak 400 kayak nugget McD nggak dapat. Itu nggak mungkin dapat. Promah aja paling. tapi tetap kami pribadi tuh masih cari angle ya kalau 4.400. Promah ya membantu pusing lah ya. Iya bisa. Soalnya kalau dari Kementerian Kegelapan kan seperti yang Bung Ferry lihat tadi adalah kami cuman bisanya adalah tidak membebani APBN aja. Iya. Kan dibutuhkan, ya? Butuh kan mereka tuh buat itu satu dana kementerian saja sudah berapa kan? Iya. Tahu. Ini malah ada kementerian yang tidak memerlukan dana APBN. Nol. Wah, luar biasa. Nol dari APBN nol. Ya biar pakai buat makan siang gratis saja dibanding buat kami. Harusnya Bahlil cium tangan dong. Kelihatannya sih demikian tapi kelihatannya. Tapi belum jadi. Tapi belum. Kayak ketemu saja belum soalnya. Nah, kalau misalnya makan siang gratis itu, ajarkan kami nih penonton juga, kenapa kami harus dukung dan itu masuk akal? Kalau masuk akal dari hitung-hitungannya saja. Karena kan kalau mamanya di dekat kantor kami, yang sederhana itu, ruko itu, tapi di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan dekat MRT. Nah, jadi maksudnya kan seharusnya secara itu kan tidak secara warung pun mungkin tidak semurah di tempat lain. Nah kalau mamanya kami itu di sana tuh bisa menemukan dengan 15.000 tuh udah bisa makan nasi, 2 protein dan 1 sayur. Jadi sebenarnya tuh secara protein itu masuk dan itu udah dijual di warteg kan. Jadi udah dijual di warteg itu udah ada untungnya. Nah nanti jadi maksudnya kami selalu bilang kalau ada untungnya berarti itu nanti kita tidak perlu khawatir pemerintah bakal markup seperti apa karena markupnya udah termasuk dari 15.000 itu. Kan 15.000 di warung udah ada untungnya kan Bang berarti kan. Nah berarti kalau pemerintah udah gak perlu repot-repot lagi gitu loh. Nah 7.500 tinggal dibagi setengahnya. Jadi yang setengah porsi. Ya. Setengah porsi. Tapi tetap sehat kan? Insya Allah. Soalnya akan menghadirkan anak-anak cerdas Indonesia masa depan. Kalau cerdas. Pak Presiden dan Bung Menterinya ya. Insya Allah begitu. Ya minimal kenyang dulu lah. Nah kan kondisinya kan Indonesia dari ujung ke ujung beda-beda. Beda betul. Nah kalau Jakarta mungkin bisa dibangun logika baik seperti tadi. Iya. Tapi di daerah Indonesia Timur, 3T, itu gimana proses makan siang gratis itu? Kelihatannya mungkin di sana akan diarahkan ke berburu dan meramu. mungkin area ke sana. Saya kan karena tidak kan kalau sedang panen ikan tuh murah banget sebenarnya. Murah sekali. Saya tuh pernah waktu itu ke daerah Alor. Waktu itu ke Alor itu lagi panen ikan yang banyak itu tuh harganya berapa waktu satu ikan mungkin 1.000 itu bener-bener yang panen lagi banyak. Nah tapi kan itu kan tidak selalu kan. Nah jadi saya rasa sih kalau untuk membuat logistik di sana itu mungkin juga. Namun sementara logistik sedang dibangun ya berburu meramu dulu kelihatannya. Itu bisa bentuk fasilitas berburu dan meramu. Nah, iya itu kayaknya itu pelatihan. Kembali ke alam kan dibilang kata alam kita kaya. Tombak. Tapi tombak itu saya dengar harganya 8.500. Tangan kosong kalau gitu. Aduh, sebenarnya nggak harus jadi menteri nih, harusnya jadi jubir kayak. Seluruh pertanyaan bisa dijawab. Bisa. Kan kalau mamanya pertanyaan itu hanya dijawab kan, tidak perlu benar atau salah. Bung Ferry pasti udah ada pengalaman dong. Dari dulu suka main ke mata najwa segala macam, pasti kan pertanyaan itu untuk jubir itu cuma cukup dijawab. Benar atau salah nanti soal lain. Nah. Itu soal makan siang gratis, program yang ini sudah mulai timbul keyakinan saya setelah mendengar penjelasan Bu Menteri. Alhamdulillah ya. Iya. Memang itu tugasnya kita. Itu penjelasan luar biasa yang saya belum ketemu sama baik menteri yang lain atau buzzer-buzzer pemerintahan yang lain. Ini betul-betul menumbuhkan keyakinan baru ya. Nah soal makan siang. Nah soal pembangunan dulu kan Jokowi mau membangun Indonesia. Tidak hanya dari Jakarta, tidak Jakarta sentris. Iya. Ada
tol laut lah, Iya. kesamaan harga pangan lah di daerah-daerah timur. Itu terwujud, Bung? Kalau jalanannya sih, pembangunan jalannya sih kelihatannya memang terlihat ada pembangunan lah. Ada Iya, pembangunan. kalau mamanya memang kalau untuk menyatukan katanya kan pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu ini apa namanya terhubung gitu kan. Itu kan tentunya tidak mudah juga, tidak mudah juga. Tapi kalau saya sih cukup cukup melihat pembangunan tuh setidaknya ada dulu, ada. Dan maksudnya dengan sekarang semangat membangun IKN ini, Ya. saya rasa itu memang semangat beliau itu memang yang penting ada bangunannya dulu. Penting terlihat dulu. Terlihat dulu infrastruktur atau gimana kan bisa nyusul lah gitu kan. Soal fungsi kan soal kedua. Oh soal nanti. Yang penting kan yang penting pembangunan. Iya. Bangun bukan pemfungsian. Tapi saya dengar Bung juga mau bersiap datang 17 Agustus besok. Insya Allah sih kalau mamanya waktu dan tempat. Itu dalam bentuk bayangan atau juga betul-betul mau datang? Saya rasa sih saya tidak bisa membocorkan sekarang. Oh, iya. Tapi untuk alasan keamanan. Alasan keamanan. Ya, betul. Jadi berarti kalau Bung sudah datang, saya juga cukup yakin bahwa IKN sudah terlihat struktur dan infrastrukturnya dengan baik ya. Baik sih belum. Tapi ada. Soal baik, soal lain. Iya, soal lain. Itu hal yang berbeda. My mistake. Enggak apa-apa. Oke. Jadi menarik, berarti kita masih ada harapan minimal terbangun dulu. Nanti soal-soal lain kita susul lah ya. Iya, susul aja. Yang penting ada dulu. Berapa tahunnya juga enggak perlu kita tahu. Enggak perlu kita tahu. Yang penting bukan ada urusan dulu. Kita itu bukan, ya. Ya kita cuman bisa yakin aja. Bagaimana kalau ada orang-orang yang turut memfitnah Presiden Bung bahwa Presiden Bung itu akan melanggengkan kekuasaannya? Itu kan fitnah yang cukup keji kan, Bung? Kalau presiden yang nanti atau yang sekarang? Yang sekarang. Oh, itu bukan presiden saya dari dulu. Oh iya karena di foto Bung itu foto Bung bersalaman dengan presiden ini. Dan presiden yang terpilih. Presiden saya yang itu. Mulai berat pekerjaan saya. Iya. Ya, nah, kalau dilihat dari berbagai materi kan juga presiden sekarang yang besok sudah berkolaborasi. Iya. Dan salah satu bentuk keyakinan relasi itu keterlibatan keluarga Pak Presiden sekarang. Iya. Nah, bagaimana Presiden Bung meyakinkan publik bahwa itu bukan KKN? Bagaimana cara meyakinkannya beliau itu? Itu bukan KKN. Itu bukan KKN. Jadi sebenarnya gini kan, saya rasa itu adalah gimana itu memperlihatkan bahwa presiden saya itu sangat berterima kasih, menunjukkan pentingnya terima kasih untuk orang yang membantu dia gitu loh. Iya, jadi ini bentuknya itu ya. Bentuk terima kasih. Jadi saya waktunya kan tadinya berseberangan, sekarang jadi satu, terus habis itu jadi keluarganya butuh apa kan gitu kan kalau mau dibantu. Tapi jadi, kan orang berpikir begini, Bung, terima kasih sih, terima kasih. Iya. Tapi kan menaikkan anak teman jadi salah satu orang paling berkuasa yang hobinya mainan, itu kan agak jauh, Bung. Agak jauh ininya, maksudnya langkah yang dilakukan gitu. Orang yang hobi main-mainan gitu ya. Harusnya itu dalam tanda kutip ini harusnya kurang layak lah untuk dijadikan seperti itu ya kalau kata masyarakat. Saya juga setuju sebenarnya. Namun tugas kami adalah untuk bukan masalah kami setuju atau tidak setuju dengan itu, tapi kami harus memuluskan itu loh. Jadi, karena ini program presiden. Program presiden tetap presiden terpilih. Apapun resikonya termasuk kalau itu ada nuansa KKN, ya itu harus diantisipasi. Harus diantisipasi juga. Nah nanti kan masalahnya gini, ini kan sudah terpilih kan, walaupun dengan ibaratnya dengan gocekan sana sini kiri kanan. Gocekan kiri kanan itu ya sekarang sudah terkejadian seperti ini. Nanti kita lihat nih setelah menjabat apa nih pola tingkahnya seperti itu loh. Kan yang terakhir uniknya beliau tuh kan yang waktu itu bikin tim yang makan siang gratis ke Brazil itu loh. Nah itu dengan 1.700 katanya, 11 sen dolar kan. Waktu itu sih saya cukup ini juga tercekat ya, ini gimana kementerian yang dibuat sendiri dengan budget nol harus meyakinkan masyarakat dengan 1.700. Agak berat ya? Agak berat itu, tapi mungkin itu tugas kami ke depan lah. Nah, Kementerian Kegelapan memandang
mainan wapres terpilih bagus? Mainan wapres terpilih kalau yang di mejanya? Ya. Bagus tapi nggak ada yang dirakit Pak. Karena ada Tamiya masih di dalam kotak kan. Atau jangan-jangan itu ditempel untuk syuting-syuting. Oh ya mungkin bisa jadi kan. Itu ibaratnya memang ini apa namanya seperti kita lihat di keluarga ini yang penting barangnya ada dulu gitu loh. Tidak perlu dirakit nggak apa-apa. Tapi terlihat ada gitu loh. Sama kayak tidak perlu bisa jalan kan. Ya. Itu kan maksudnya sebenarnya adalah simbol dari ini apa namanya mobil itu yang dijanjikan itu loh. Jadi mobil ada tapi tidak kunjung dirakit aja sebenarnya, tapi ada. Ada. Bagaikan Tamiya aja sebenarnya. Iya. Kita itu ya keberlanjutan itu gitu loh. Iya, luar biasa ya. Ya, ditaruh aja. Nggak dirakit tapi. Walaupun harganya mahal tidak perlu dirakit juga. Yang penting ada. Yang penting ada dulu. PO-nya kan katanya ada kan. Jadi apakah ya Pak Presiden Bung Menteri Kegelapan akan mengulang kisah tertentu dari presiden saat ini? Presiden saat ini kelihatannya sih iya. Kelihatannya iya. Tapi kan sebagai masyarakat kita hanya bisa bersiap. Bersiap. Ya? Itu tidak terhindarkan gitu loh. Kelihatannya sih begitu. Apa saja yang akan ditiru? Yang akan ditiru? Ya, ada tapi tidak berfungsi. Begitu. Ada tapi tidak berfungsi. Ya, mungkin sih yang penting kan semangat beliau tuh nasionalismenya sangat tinggi ya. Nah, jadi yang penting pokoknya beliau tuh kelihatannya akan karya anak bangsa tuh semakin penting tuh. Iya, tapi kebetulan kan keluarga presiden terdahulu juga anak bangsa nih. Iya. Kita juga, Bu. Iya, tapi kan skala prioritas dong. Oh iya. Kita tidak sepenting itu. Iya, kelihatannya sih begitu. Tapi kelihatannya sih mudah-mudahan sih kalau dari Kementerian Kegelapan sendiri mudah-mudahan beliau sesuai harapan. Harapan kami maksudnya. Karena dengan demikian kami udah tahu nih ngomong ke masyarakat akan seperti apa. Nah oke. Kita agak pindah ke isu soal kabinet. Iya. Sebentar lagi tim transisi yang sudah bekerja akan terlibat dengan penentuan kabinet. Iya. Setelah 20 Oktober akan ada pasti 1 hari 2 hari akan diumumkan. Paling lama seminggu lah ya. Iya. Nah Bung dilibatkan? Tidak tentunya. Enggak, tapi kami memberikan inilah apa namanya setidaknya tips. Kalau mamanya diindahkan atau enggak kan terserah. Nah dari jumlah kementerian Jokowi 34 sekarang, siapa saja yang akan tetap dipertahankan dan siapa yang dihilangkan? Saya rasa Bahlil masih ada. Masih ya? Masih ada urusan buat IKN. Itu salah satu rekomendasi Bung juga? Tidak tentunya. Tidak. Tentunya. Tapi bertahan dia ya? Kelihatannya buat saya sih kemungkinan. Kemungkinan sih kalau dari kami sih berharap untuk masih ada. Oh, kalau Menteri Kegelapan tetap berharap ya? Berharap Bahlil itu masih ada. Maksudnya, apa istimewa beliau Pak? Istimewanya kalau mau ditanya seperti ini sih, saya pengen jawab tapi takut saya yang dicap sebagai pembohong sebenarnya. Jadi gitu. Jadi saya kalau mau ditanya kenapa dia berhak ada di situ mungkin karena kan gini ya. Tiap daerah tuh perlu representasi. Nah, tiap daerah itu juga harus ada tiap representasi itu ada baik dan buruk, ya kan? Nah ini kita butuh sebuah representasi dari suatu daerah yang sebenarnya butuh perhatian lebih. Representasi bahwa kalau mamanya seseorang dari dari tempat yang butuh perhatian lebih itu dapat jabatan, tolong jangan seperti itu gitu loh. Iya. Oh itu maksud mulia. Maksud mulianya. Iya, maksud mulianya gitu tidak loh. Tidak mudah memahami gerak-gerak presiden saat ini dan terpilih ya. Iya, tidak mudah. Jadi memang mulia sekali itu loh maksudnya. Bahwa kalau supaya nanti lulusan STI Port Numbai lain kalau dapat kalau menjabat bisa ada ibaratnya ada parameternya, tolong jangan seperti itu gitu loh. Iya. Kita kan butuh contoh. Contoh baik buruk. Selalu enggak mungkin contoh tidak mungkin yang selalu kalau mamanya contoh kayak Nabi Muhammad terus baik. Sekali-sekali emang Abu Jahal gitu maksudnya disebut juga. Dia maksudnya untuk contoh tuh nggak bisa dari manapun gitu dan Bahlil buat saya sih representasi yang cocok.
Tapi ada teman saya, Bung Menteri, yang mengatakan beliau itu contoh luar biasa. Setidak-tidaknya inilah menteri yang berhasil menyatukan NU dan Muhammadiyah. Saya sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Kan susah sekali menyatukan isu lebaran begitu. Iya, susah. Tapi Bahlil di tangan bisa. Pak Bahlil bisa. Iya. Jadi ada juga keistimewaannya beliau ini. Iya, tahlil boleh beda, tambang jadi satu. Wah, maksudnya jadi maksudnya kayak insya Allah sih memang gebrakan-gebrakan yang kita tidak duga gitu loh, bersatu loh. Ya, Dia perbedaannya padahal fundamental kan sebenarnya dua itu, tapi sama Bahlil bisa disatukan. Keren. Ada jawaban beliau yang luar biasa juga tadi disampaikan oleh teman-teman. Untuk wilayah wilayah Batang, memang ada yang komplain bahwa proses investasi di wilayah Batang itu tanpa ada master plan. Oke. Dijawab oleh Pak Bahlil, memang kami tidak butuh master plan. Butuhnya intuisi. Luar biasa. Itu berat ya. Iya, luar biasa. Itu logis nggak Pak? Kalau mamanya logis, dibilang logis ya logis juga, tapi kadar logikanya aja yang agak rendah sebenarnya. Kan setiap hal itu kan pasti bisa dilogikakan kan, cuman kadarnya aja. Intuisi. Iya, intuisi. Jadi dia tuh menganggap pembangunan itu seperti pertandingan tinju. Harus ada intuisi. Intuisi, refleks. Gak bisa mengandalkan kekuatan belaka. Nggak bisa. Harus ada intuisi. Nggak bisa, master plan tuh udah. Ini bagaimana kita bisa memahami kebijakan publik yang seperti Bung Menteri ceritakan. Bahwa nggak bisa melihat pelaku pembuat kebijakan dari satu sisi saja. Iya. Ada sisi yang lain ya. Iya. Misalnya tidak ada master plan tapi ada intuisi. Ada upaya bahwa dia hebat mampu menyatukan umat begitu ya. Iya. Bagaimana kita bisa punya prasangka baik itu? Harus terbuka dulu. Oh. Harus terbuka dulu gitu. Kita lihat pemerintah melakukan apa, maksudnya menteri-menteri melakukan apa, kita maksudnya ini gitu. Dan itu kembali ke kita sendiri. Nah, tugasnya Kementerian Kegelapan adalah membantu masyarakat dan rakyat pada umumnya tuh untuk bisa melihat sisi itu gitu loh. Jadi kan kalau mamanya kita kan, wah ini nggak bener apa segala macam gitu. Sebentar dulu, mungkin ada maksudnya. Ada maksudnya. Supaya mereka bisa mengerti. Iya, supaya bisa mengerti. Setidaknya inilah melatih kan daripada sabar terus gitu loh. Setidaknya kalau gila-gila bareng lah gitu loh berarti. Atau juga karena kita makan pagi dan siangnya tidak terlalu bergizi, sehingga diperlukan makan siang gratis. Iya. Sehingga kita tidak betul bisa menangkap poin tersembunyi dari berbagai kebijakan itu. Bisa jadi. Ya. Multifaktor lah itu. Multifaktor ya. Ya kurang baca, ini segala macam, termasuk kurang gizi kita ya. Kurang gizi, memahami. Iya, dan kurang memberi kesempatan kepada pemerintah gitu loh. Gitu. Iya. Nah, ada nggak orang-orang yang benci sama Bung Menteri? Ada. Melihat upaya Bung Menteri begitu sungguh-sungguh ya. Mendukung 02. Mendukung. Iya. Siapa saja itu? Oh ya, ada pasti. Ada yang maksudnya beberapa orang Minang nggak? Orang Minang, kan pendukung 02 dulunya, terus pindah lain hati. Pindah lain hati. Terus benci betul tuh orang Minang kalau sama 02. Oh iya, ya ada. Dari keluarga saya juga ada. Oh di keluarga saya juga ada. Tapi kan kembali lagi itu karena mungkin belum membuka diri dan belum melihat apa maksud dari dukungan saya ini gitu. Kan memang kita harus membuka, jangan lihat hanya ibaratnya video 30 detik atau pernyataan 30 detik udah langsung dianggap sebagai kesimpulan final gitu loh. Tidak semudah itu, tidak segampang itu menyimpulkan. Iya. Harus banyak pemahaman tersendiri. Iya, harus pemahaman yang apa ya? Dari berbagai sudut pandang lah. Itu membebani nggak pekerjaan Bung Menteri? Sudah tidak dikasih anggaran, harus berhadapan dengan orang pemahamannya kurang. Iya. Terus harus menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Itu membebani nggak? Enggak, karena saya punya keikhlasan. Oh. Iya. Ikhlas saya mendukung 02 itu ikhlas. Ikhlas ya. Tegak lurus bersama 02. Tapi tidak ada belok-belok. Tegak lurus agak PDIP itu, Bung. Oh iya, tapi gimana ya kan itu tegak lurus waktu itu PDIP ya. Tapi kekecilan suaranya untuk saya, maksudnya dijadikan wakilnya terlalu kecil suaranya untuk saya jadikan pertimbangan pedoman. Gitu loh, pedoman. Tapi maksudnya memang itu sih saya juga harus memuji waktu itu karya Bang Ferry juga Dirty Vote waktu itu. Terus saya juga
menyaksikan itu memang itu ya, maksudnya mungkin rekan-rekan pas nyampe sini, mohon maaf tadi saya juga terlambat datangnya, udah dijelaskan bahwa itu film yang apa ya, penuh ada plot twistnya gitu loh. Jadi gimana ternyata apa namanya ada manipulasi atau apa yang di itu apa namanya yang disajikan di situ. Oh, mungkin rakyat dikritik saja Pak. Enggak kalau saya sih justru plot twist akhirnya adalah dengan elaborasi seperti itu, plot twist terakhirnya adalah 80 juta orang tuh tetap oke gas gitu loh. Jadi maksudnya udah dikasih tahu juga. Udah dikasih tahu soal elaborasi. Elaborasinya kan gak main-main itu. Filmnya panjang. Intinya filmnya sia-sia. Tidak sia-sia. Namun kan mungkin kalau tidak ada film itu bisa mungkin 88% suaranya. Ada ininya. Iya. Tetap satu putaran, tapi ada lah 30% ngaruhin wah. Iya. Luar biasa. Iya. Kenal juga kita. Plot twistnya mantep. Mantap ya. Mantap. Jadi salah satu yang kita lihat juga soal pendidikan politik, karena Bung sudah menyentuh soal ini ya. Bahwa tidak mudah melakukan pendidikan politik ya, betul. Ke publik. Orang seperti Bung kan harus memastikan keikhlasan, kesungguhan. Nah publik kan belum tentu juga menangkap keikhlasan dan kesungguhan. Apa yang ingin Bung lakukan bagi publik, mendidik mereka? Mendidik mereka selain kayak memberi cakrawala baru dalam cara melihat bagaimana tindak tanduk pemerintah itu. Ya. Kalau mamanya saya pribadi sih tujuan apa ya, bukan grand scheme-nya ya. Itu sebenarnya sama seperti ini aja, seperti Bapak Bahlil yang terhormat itu. Oke. Tergantung ada apa ya nanti kita lihat intuisi saya bawa kemana gitu loh. Jadi kayak go with the flow aja. Go with the flow ya. Nggak ada, ikhlas itu kan seperti itu. Saya tidak punya target khusus, tidak punya tujuan akhir gitu. Saya hanya mendukung saja. Ikhlas kok direncanakan. Enggak bisa seperti itu. Betul. Jadi pendidikan publik juga harus ikhlas itu. Nah, harus ikhlas itu. Saya cuma mendidiknya itu bukan bagaimana cara publik tuh memandang politik atau saya cuma bisa membawa publik itu supaya ikhlas saja. Dan publik juga harus ikhlas kan, karena soal dana pendidikan kita misalnya. Iya. Kan minimal 20% APBN, APBD kan. Harus ikhlas karena ternyata Bung dari 20% lebih itu ternyata plotnya itu macam-macam. Kayak film tadi lah ada plot twistnya ya. Ternyata anggaran itu tidak hanya sekedar untuk pendidikan, untuk bansos, untuk yang lain macam-macam. Maka pendidikan kita begini-begini saja sebenarnya. Betul. Dan kita harus ikhlas. Iya harus ikhlas. Setidaknya kalau mau dialihkannya kan salah satunya ke makan siang gratis, ikhlas dan kenyang. Ikhlas dan kenyang. Iya. Jadi kan kalau mamanya itu kalau mamanya kenyang kan tidur habis itu. Tidur lupa. Bisa makanya cukup panjang ya. Cukup panjang, makanya kan saya rasa itu juga ini ada satu ini lagi cara memandang makan siang gratis itu memang SD itu memang harus, tapi menurut saya sih SMA yang suka tawuran tuh dikasih makan siang gratis aja, jadi mereka udah ngantuk. Tidak tawuran, udah males gitu loh. Mengurangi angka kriminal juga gitu makanya. Wah, luas juga manfaatnya. Manfaatnya luas kok. Memang tidak bisa kita melihat nggak bisa melihat satu sisi, nggak bisa. Ini butuh keikhlasan dan ini apa, keterbukaan lah. Cakrawala baru ya. Nah, ke depan Kementerian Kegelapan kalau pindah ke IKN akan tetap di Jakarta atau akan beli ruko juga di IKN? Kayaknya mungkin butuh beli ruko juga di sana ya, mumpung masih. Tapi saya takut nggak ada airnya. Beli ruko di sana. Air bersihnya nggak ada. Tidak bisa bekerja. Kami walaupun kegelapan gini kami suka mandi. Kegelapan yang bersih. Iya bersih. Jangan identikan kegelapan tuh dengan yang kotor-kotor terus. Jadi menarik juga kalau memang mau pindah ke IKN, sementara nanti di Jakarta siapa yang ngawasi? Di Jakarta kan kegelapan ada di mana-mana saja. Staf kegelapan tuh bukan 1-2, tapi kebetulan satu ditangkap kemarin. Seriusan tuh? Iya, ada satu yang digelandang katanya. Saya juga baru dapat infonya tadi pagi. Aduh. Iya. Itu karena apa tuh? Ya karena ada inilah biasa. Tujuannya baik, biasalah kan ini apa? Adalah beberapa mungkin yang dari
caleg atau apa tuh juga ya salah menangkap maksud kami lah. Biasanya kan seperti itu. Sama. Tidak memahami ya. Iya, tidak memahami. Karena kurang ikhlas dan kurang terbuka. Iya. Biasanya itu kurang ikhlas. Maksudnya caleg-caleg yang kurang ikhlas itu biasanya begitu. Iya, kalau kalah pasti nggak ikhlas, Bung. Nggak ikhlas ya? Iya, nggak ikhlas. Dia kalah soalnya saya dengar. Oh, iya. Ya kalau mamanya takut kalah ya jangan bertanding lah. Oke. Bijaksana tuh, bijaksana. Iya. Bisa. Jadi tidak khawatir kalau pindah wilayah aglomerasi tetap akan melibatkan Kementerian Kegelapan. Iya. Dan pertarungan pilkada besok juga akan jadi perhatian dari Tentu. Kami juga sudah mengendorse dengan jelas kan, khususnya yang di Tangsel kami sudah jelas dukungannya ke siapa udah jelas. Itu endorse. Oh iya, karena kan partainya ikhlas, partai ikhlas. Ikhlas pokoknya partai. Dengan ini kalau dia nggak ada, mereka itu apa namanya yang itunya apa namanya calonnya tidak datang waktu kami datang, kami tetap ikhlas. Tapi tetap tiba-tiba dengan teknik yang lain ya. Oh tentunya kami tetap dukungan kan. Yang penting kan dukung kan. Iya. Cara dukungnya bagaimana, satu suara juga satu suara. Tapi saya tetap tidak bisa milih dia karena KTP saya bukan Tangsel. Oh iya. Tolong yang Tangsel tolong pilih. Tolong pilih. Boleh sebut nama? Boleh. Tolong pilih Marcel. Iya tolong pilih. Apa kader dari partai tertentu yang juga diberikan masukan oleh Menteri Kegelapan. Dan ini harapan ya. Harapan. Apa kelebihan Bung Marcel untuk dunia politik dan kebijakan kita di masa depan? Saya rasa sih dari awal sudah kelihatan dia punya skill politisi yang handal ya. Skill politik yang handal sebagai politisi juga udah ini apa namanya sudah kelihatan gitu. Maksudnya kan salah satu skill politisi adalah mangkir dari kewajiban. Nah maksud dia dari awal udah begitu. Jadi kalau mau terpilih masyarakat tidak kecewa lagi. Gitu. Alat ukurnya sudah jelas. Iya, salah satu setidaknya checklist untuk menjadi politisi di negara kita tercinta ini dia sudah punya. Selain itu ada Bung. Selain itu saya rasa sih memang dia itu sangat ini ya. Apa namanya kalau untuk relate dengan kemiskinan saya rasa dia itu nggak perlu diragukan lagi. Dia yang paling mengerti antara semua calon itu yang paling mengerti rakyat. Itu dia sebenarnya. Cuman mungkin kadang-kadang kan orang lain bayangin aja Bung ya kalau mamanya dia itu kan kami kenal udah lama ya. Gimana dia ceritain tuh bener-bener kasihan gitu loh. Bener-bener oh ini kemiskinan gitu loh. Nah dan waktu itu saya pas dia nyalon oh ini bener yang kalau dia ngerti orang miskin seperti apa. Ya dia tentu akan. Iya dia tuh kayaknya kan belum lama. Jadi rasa miskinnya tuh masih tersisa. masih kental bahkan. Jadi kalau mamanya yang wakil-wakil lain itu hitungannya belusukan, kalau dia reuni. Beda. Oke. Beda itu. Dahsyat ya. Dahsyat itu makanya dukung Marcel. Dukung Marcel. Iya dukung Marcel. Kita sukseskan Marcel. Iya. Oke, berarti Bung juga sangat bisa melihat berbagai faktor dan sisi lain seorang politisi dan didukungnya Marcel. Nah, kalau di wilayah yang paling ditunggu orang yaitu Jakarta, Bung akan melihat siapa yang akan jadi pemenang. Saya belum bisa ngomong sekarang karena kan masih ini ya apa namanya yang lain masih belum ada dukungan secara belum ada pengumuman dukungan lain, maksudnya yang benar-benar nyata gitu ya. Jadi mungkin kalau mamanya sekarang pun saya juga kurang paham nih sebenarnya siapa aja yang akan dimajukan tuh belum kelihatan belum pasti gitu loh. Jadi kalau tapi dengar kabar itu juga. Itu juga kan. Anies begitu ya. Ada potensi Ahok, ada potensi anak presiden tapi tidak jadi. Atau kenapa? Apa karena calon Gerindra tidak mengedepan di Jakarta? Nah mungkin juga karena kan udah di calon-calonnya mungkin fokusnya di yang lain ya. Tapi saya juga belum tahu deh kalau Gerindra tuh akan di partai yang paling saya suka itu. Saya belum tahu dia maksudnya akan dukungannya kemana gitu loh. Saya juga walaupun Menteri Kegelapan boleh berspekulasi namun saya rasa sih belum saatnya. Seru loh Bung. Seru. Saya berharap partai kesukaan saya itu mendukung Pak Heru Budi. Oh. Kok tiba-tiba Pak Heru Bung? Karena ya kan sekarang sudah yang sekarang kan mencoba, udah maksudnya waktu dia maksudnya bener-bener didukung sama partai kan
belum pernah ini kan maksudnya untuk jadi gubernur seserius itu. Saya rasa sih untuk dari segi percaturan kayaknya beliau tuh bisa biar marak aja sih sebenarnya. Marak. Oh. Ya. Tapi apa sih kerja-kerjanya yang terbukti bagus, Bu? Selain bangun siang ya. Apa? Apa? Penting kan bangun siang. Penting, sehat, tidurnya berarti cukup. Kan ngurus Jakarta ini berat. Berat. Jadi kita bisa melihat seseorang pemimpin yang peduli sama kesehatannya. Iya. Baik kesehatan fisik ataupun mental. Kan kalau tidak baca berita kan kesehatan mental terjamin. Gak tahu di sana ada apa. Pemimpin yang sehat akan membuat rakyatnya juga belum sehat. Tentu. Tapi setidaknya sehat dulu. Gimana bisa memperbaiki orang kalau dia tidak sehat. Okay. Pak Heru Budi itu tidak setidaknya calon yang ya membanggakan. Sehat. Oh, sehat. Sehat. Nah, kalau di wilayah tertentu lain yang menjadi concern Kementerian Kegelapan di pilkada mana? Saya sih pengen Sumatera Utara sih, itu kayak seru. Ya? Itu seru juga. Seru. Tiba-tiba ada bansos yang hilang di rumah dinas wali kota. Kan malingnya hebat, Bu. Maling jenis apa yang bisa menghilangkan bansos di rumah wali kota? Iya, dan bisa tahu di situ ada duitnya juga, cash. Iya, maksudnya memang itu masih ceritanya banyak di sana loh. Oh, apa saja, Bu? Ya itu maksudnya kan salah satu calonnya yang terhormat Bapak Edi juga waktu itu. Oh iya. Beliau tuh menyatakan dengan gamblang bahwa dia itu tidak takut dengan menantu karena dia berani. Menantu malaikat saja saya berani. Nggak main-main. Itu pertanyaannya jadi malaikat pernah kawin? Iya. Kadinya siapa? Iya. Saksinya siapa? Kan? Iya betul. Pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa timbul kan? Bisa timbul, tapi dia nggak takut. Nggak takut. Kita aja menanyakannya. Kita yang menanyakan gitu kayak pas gitu, astagfirullah. Kan itu kaget saya beneran waktu itu beliau ngomong kayak gitu. Ini pertarungan akan sangat liar sekali ya. Liar. Makanya kadang-kadang malaikat pun dibawa-bawa. Dibawa-bawa, lagi diem aja gitu terus. lagi diem udah nggak punya emosi kan katanya kan. Tiba-tiba dibawa, kasihan gitu loh. Nggak bisa menuntut, kan itu fitnah hitungannya kalau gitu. Kira-kira malaikat yang mana, Bu? Saya rasa sih, kalau kayak gitu gimana ya? Jangan melibatkan malaikat. Jangan melibatkan malaikat lah, maksudnya kayak gitu. Mungkin yang paling nggak terlalu banyak kerjaan mungkin ya. Apa tuh? Mungkin Israfil kan lagi nunggu aja. Lagi nunggu aja, makanya dilibatin kan lagi diem. Israfil yang terkejut nih ya. Terkejut kan. Untung Saka kalahnya lagi jauh. Jadi Medan akan seru. Jadi amatan seru. Ya kayaknya top 3-nya itu Sumatera Utara, Jakarta sama Jawa Tengah. Jawa Tengah juga lumayan seru. Tapi kayak saya lebih seru Tangsel sih. Soalnya ada yang saya dukung bener di situ. Tangsel istimewa ya. Tapi kan Pak Bobi juga sudah di partai Presiden 02. Oh iya jelas. Makanya kan saya dukung di di Medan dan Sumatera Utara saya dukung. Tapi kenapa minat terbesar di Tangsel bukan di Medan? Enggak itu kalau di Tangsel tuh karena lebih perhatiannya kan mungkin karena lebih dekat juga ya, walaupun saya nggak ditinggal di sana kan beberapa kali lewat situ Tangsel, jadi terefek kan saya tidak terdampak. Iya, saya tidak kayak tiap hari untuk meeting harus ke Medan dulu kan tidak. Beberapa meeting tuh lewat Tangsel ya, saya pengen lihat sih apakah flavor Ciputat itu akan rubuh atau enggak, Mas. Saya pengen lihat. Kelihatannya sih kan pembangunan sebenarnya Tangsel kan sudah gelap sejak lama nih. Iya. Nah, maksudnya saya pengen lihat nih sudah zona Kementerian Kegelapan ya. Waduh, sudah gelap sebelum kami ada sebenarnya. Tangsel tuh untuk dia 2010 baru ada ya. 2011 baru ada. Jadi kan? Tangsel adalah tempat Kementerian Kegelapan belajar ya. Mungkin tempat Kementerian Kegelapan, iya mungkin ya. Menemukan hikmahnya. Kalau kami kesana pun ragu sebenarnya. Apakah mereka masih membutuhkan kami gitu? Nggak perlu diajarkan. Tidak perlu diajarkan. Itu pekat. Hitungannya ya lebih hitam dari baju ini. Oh, ini makasih nih. Iya. Menteri. Terima kasih. Saya sudah dilantik sebagai staf khusus di Kementerian Kegelapan. Iya, terima kasih. Selamat bergabung. Kuasa hukum.
Selamat bergabung. Selamat bergabung. Makasih. Ya, jadi banyak rencana kegelapan akan menanti kita dalam berbagai hal. Peran dan tugas fungsi Kementerian Kegelapan sangat menjanjikan dan tentu harapan kami Kementerian Kegelapan terus berkembang. Terima kasih. Jadi lebih baik. Terima kasih. Tetapi tetap akan mempertahankan ruko, tidak akan ke. Kayak kita kan kalau ditawarin di Widya Chandra juga nggak mau. Oh, ruko aja. Kenapa gitu, Bung? Karena ruko lantainya banyak. Bisa buat ngapa-ngapain. Kalau luas gitu, aduh. Capek sendiri ya. Hantu. Itu Menteri Kegelapan takut hantu? Tidak. Kan, oh tidak takut. Tidak. Cuman kan nanti kalau yang stafnya mungkin takut. Iya, jadi susah. Simbol persaingan juga tidak bagus. Tidak baik kan, dia kan gelap juga. Iya, sama-sama gelap. Iya. Nah, harapan kita apa saja yang hendak dilakukan oleh Kementerian Kegelapan tadi sudah disampaikan bahwa intuisi akan bermain. Nah, intuisi Bung Menteri nih menuju Oktober. Iya. Apa intuisi saya? Intuisi saya sih memang kalau untuk rakyat ya memang lebih baik segera membuka hati. Itu akan semakin banyak rakyat itu yang membuka hati terhadap dan semakin ikhlas sebenarnya. Karena udah nggak bisa diapa-apain. Mau gimana? Mau diapain? Tidak bisa diapa-apain. Ya, dan nggak bisa mau apapun tidak akan terjadi. Iya, kalau kebukti kemarin mau kan banyak doa-doa jahat ke presiden terpilih kan. Semoga yang buruk-buruk lah. Contohnya, Bung? Contohnya ya, apalagi selain didoakan untuk dapat dikasih gelar ALM kan tidak seperti itu. Dikasih gelar ALM di depannya kan nggak begitu dong caranya itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, itu jahat. Nggak boleh, itu jahat betul itu. Maksudnya dibilang pokoknya sakit, dibilang tidak layak segala macam. Tapi ALM itu kan bisa juga artinya Almighty. Bener. Tapi kan kita tahu kan kita kalau gelar itu kan sudah ada yang pegang kan, yaitu presiden yang sekarang. Cuman bisa satu. Oh iya. Cuma bisa satu. Gak boleh dipindahkan. Susah kayaknya ya kan keberlanjutan itu. Jadi Almighty presiden sekarang. Nah iya itu belum susah, masih belum bisa digeser gitu loh. Maksudnya kayak Pak Prabowo tuh juga kan ternyata dilindungi sama Yang Maha Esa juga, kemarin sakit. Ya terus habis itu dirawat di ruangan yang lebih besar dari rumah sebagian orang di Indonesia kan. Iya, maksudnya saya rasa sih memang inilah, maksudnya doakan yang terbaik saja gitu loh. Ya, untuk Pak Prabowo ya. Iya, pun kalau ternyata beliau tidak seperti harapan warga gitu ya, maksudnya dengan segala nanti kalau Pak Prabowo menang A, B, C, D gitu ternyata tidak terjadi kan ya sudah tidak apa-apa gitu. Tapi kalau beneran terjadi kita sudah lebih siap. Oke. Kalau pakai skala 1 sampai 10, rasa sayang Bung terhadap menteri terpilih berapa? Presiden terpilih? Ya. 12. Biasa. Nah, iya. Saking sayangnya ya. Luar biasa. Kalau presiden yang sekarang? Presiden yang sekarang ya cukup lah. Cukup. Gak bisa disebut juga ya? Iya, tidak bisa kan, sulit untuk di. Kalau dari skala 1 sampai 100, berapa kemungkinan, kalau skala ini persentase? Iya. Berapa persentase keberhasilan presiden terpilih selama 5 tahun ke depan? Persentase keberhasilan pembangunannya. Saya rasa sih yang jelas lebih besar dari suara Pak Ganjar persentasenya. Tapi kan suara Pak Ganjar katanya bukan persentase. Ya terlalu sedikit ya, tapi jangan dijadikan sedikit. Ya mungkin kansnya maksudnya kita bicara secara ini ya tanpa intuisi ya mungkin sebanyak perolehan oke gas itu 58%. 58,8%. Iya, kemungkinan segitu. Okay. Nah, ada pertanyaan penting terakhir nih. Iya. Sebelum kita ingin mendengarkan nasihat-nasihat Bung terhadap anak bangsa di Indonesia ke depan. Pertanyaan yang beratnya menurut saya, apakah presiden terpilih bisa menjalankan bangsa dan negara tanpa ada pendamping? Tanpa ada pendamping? Saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin. Harus siapa ada yang paling potensial mendampingi beliau? Mendampingi beliau? Ya, kan ada biasanya first lady. Iya. Kalau di Amerika sekarang second gentleman kan suami Kamala Harris. Iya, betul. Nah, kita kan butuh juga itu, Bung. Kucing pertamanya Bobby. Kita punya kucing Bobby, kan nama maksudnya kucing ya kan, namanya Bobby kan kucingnya ya. Kucingnya namanya Bobby kan. Ya berarti kita punya
Kok bisa sama ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Kenapa harus diurut? Iya, kenapa? Nggak apa-apa. Nama orang kucing banyak. Iya, nama orang banyak. Nama kucing juga banyak gitu loh. Jadi saya rasa sih yang selama Bobby masih ada di sebelah beliau tuh aman lah. Kan nggak perlu pendamping itu kan tidak harus dalam bentuk manusia. Iya, nggak harus. Ini harus. Pertama tapi di dunia, Bung? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Selalu ada yang harus memulai. Iya. Sayang sekali ya. Cuma saya terbayang juga nanti akan ada pidato-pidato kebangsaan di mana akan ditemani kucing itu ya. Jalan beliau di karpet merah itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Sunnah Rasul. Oh. Abu Hurairah sayang kucing. Iya. Ya? Wah, luar biasa. Berarti kita bisa memanggil beliau Presiden Abu Hurairah. Insya Allah. Insya Allah. Sangat soleh sekali ya. Oke, Bung. Terakhir. Tentu dengan intuisi Bung, cara pandang Bung, saya jujur mengakui sebagai staf baru Kementerian Kegelapan, terpercik di hati saya keyakinan baru secara politik ya, dengan cara pandangan Bung itu. Nah kira-kira apalagi yang harus didengar warga negara kita ya, agar negara ini bisa maju di bawah 02? Ikhlas yang pertama, jelas. Ikhlas. Maju atau tidak itu kan sebenarnya relatif. Dengan keikhlasan mudah-mudahan apapun nanti yang terjadi di bangsa ini kita tetap gila bersama sih sebenarnya sih. Maksudnya kita ikhlasnya tuh sebenarnya lebih ke pada akhirnya yang bisa menolong kita tuh diri kita sendiri. Oke. Diri kita sendiri gitu. Jangan menyerahkan nasib kita bahkan kepada siapapun. Termasuk pemerintah tuh lebih baik jangan seperti itu. Kita kalau mamanya ada rekan-rekan di sekitar kita yang butuh pertolongan, kita duluan yang nolong. Terus habis itu ya percaya dengan bahwa ini sebenarnya langkah untuk menjadi masyarakat madani sebenarnya. ...02 tapi rasa PKS ya. Terima kasih Bung, sekaligus saya ingin menyampaikan pernyataan saya dan teman-teman kantor hukum kami Temis Indonesia. Mulai hari ini kami resmi mendampingi Kementerian Kegelapan dalam perkara apapun. Terima kasih. Dan bersedia melakukan perintah Menteri Kegelapan tanpa dibantu APBN negara. Kosong. Kosong, nol. Supaya ini mengajarkan kami kian ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Makasih Bung Menteri. Terima kasih. Sukses Bung Rin, teman-teman Kementerian Kegelapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.